Teman-teman coba bayangkan ya, kalau hidup kita seperti perjalanan panjang di lautan. Peta, peralatan navigasi, itu penting. Tapi kalau kita nggak punya kompas yang akurat, nanti kita muter-muter terus tanpa arah. Dan hati itu kompas. Dia menunjuk arah terbaik untuk kita. Nah bedanya kalau kompas fisik kan nunjuk ke utara, ke selatan. Nah kalau hati itu menunjuk pada kebenaran dan makna. Nah kalau kompas ini rusak, kita bisa aja ngejar sesuatu bertahun-tahun, tapi di ujungnya kita sadar, loh, bukan ini yang saya cari. Jadi membersihkan hati itu kayak nyetel ulang kompas, supaya dia kembali menunjukkan kita pada tujuan sejati. Apa itu? Kebahagiaan yang diridhoi Allah. Nah, hati itu juga seperti cermin. Kalau cerminnya bersih, dia memantulkan cahaya dengan jernih. Tapi kalau cerminnya kotor, cahaya itu burem, bahkan terdistorsi. Nah, kotoran hati itu bukan debu biasa, tapi dia perasaan negatif. Yang itu kita biarin menetap sampai berkarat, ada dendam, ada sombong, ada serakah, ada iri, ada dengki. Jadi proses membersihkan hati itu kayak belajar melepaskan, memaafkan orang lain, bahkan mungkin memaafkan diri sendiri, belajar menerima bahwa hidup ini nggak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ketika cermin itu kembali jernih, kita akan melihat dunia dengan mata yang berbeda. Tiba-tiba semuanya terasa lebih indah, bahkan dalam kesederhanaan. Jadi banyak orang yang masih berpikir, perubahan itu dimulai dari aksi besar. Oh yuk kita pindah kota, kita ganti karir, kita menikah, kita mulai bisnis. Oke, itu oke. Tapi kalau tanpa perubahan hati, semua perubahan luar itu hanya akan jadi pengalih perhatian saja, nggak sampai pada inti persoalan. Nah, perubahan sejati itu baru terjadi saat kita mulai berkata, oke, saya mulai dari hati, saya ingin punya hati yang sehat, hati yang bersih, dan kita mulai mengubah cara berpikir, cara merespon, cara kita memandang hidup. Ketika hati berubah, pikiran, perasaan ikut berubah, tindakan kita ikut berubah, dan pelan-pelan seluruh hidup kita ikut berubah. Makanya nggak heran kalau Nabi bersabda, hati itu pusat segalanya. Kalau dia baik, baik semua. Kalau dia buruk, buruk semua. Ketika hati terhubung dengan Allah, sang pemiliknya, itu akan jadi sumber kekuatan yang nggak mudah goyah. Bahkan dalam badai masalah, dia bisa tetap teguh. Dalam gelombang cobaan, dia bisa tetap tenang. Dan hubungan ini dibangun lewat zikir, lewat doa, lewat tilawah, lewat rasa syukur. Bukan sekedar ritual, tapi bagaimana hati itu hadir dalam setiap gerak langkah penghambaan. Hati yang sehat itu lembut. Bukan lemah ya, dia lembut. Dia mudah tersentuh oleh kebaikan. Mudah masuk hidayah. Nggak mudah tergoncang oleh keburukan. Bisa tetap tenang ketika mengambil keputusan. Dia mudah memaafkan, nggak iri pada rezeki orang lain. Dia bisa merasa cukup walaupun dia belum punya segalanya. Dan yang paling penting dia bisa merasa dekat dengan Allah dalam setiap keadaan. Nah teman-teman, beberapa keyword ini yang coba saya gali di buku The Heart Code. Bahwa kesejahteraan lahir batin itu bukan sekedar cita-cita, tapi itu menjadi keadaan alami saat kita berada pada hati yang on the right track. Dan merawat hati itu teman-teman, itu bukan program sekali jadi. Dia kayak taman yang perlu kita siram setiap hari. Dan untuk itulah buku ini hadir. Buku ini mudah-mudahan bisa menemani perjalanan kita semua untuk menata hati. Karena kalau kita terus menunda merawat hati, nanti teman-teman kita mungkin akan menghabiskan hidup untuk ngejar sesuatu yang nggak pernah ngasih kita tenang sejati. Jadi mari kita mulai hari ini, bukan dari luar, tapi mulai dari dalam. Karena ketika hati kita sehat, hidup kita akan berjalan dengan arah yang tepat. Langkah kita ringan, dan kita punya rasa yang nggak mudah goyah. Dan saat kita ketemu hati yang penuh kedamaian, kesejahteraan lahir batin itu akan mengalir. Bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk semua orang yang bersinggungan dengan kita. Mudah-mudahan ini cikal bakal menjadi rahmat bagi semesta alam, rahmatan lil alamin. Dan teman-teman sekalian, The Heart Code ini seperti password kehidupan. Karena begini, semua pintu besar itu dibuka dari dalam. Dan hidup ini kayak sebuah kode gitu. Pernah nggak sih kita merasa kok terkadang hidup ini misterius? Ada yang sudah berusaha sekuat tenaga, tapi tetap aja merasa kosong. Ada yang udah punya segalanya, tapi masih belum ngerasa tenang. Tapi ada juga orang yang sederhana hidupnya, tapi dia punya kedamaian, jiwanya lapang, wajahnya teduh bercahaya. Kenapa bisa begitu?
Apa yang membuat seseorang itu bisa begitu tenang walaupun sedang menghadapi badai? Sementara yang lain itu goyah hanya karena riak kecil. Nah, jawabannya itu bukan di luar, tapi di dalam. Ada sebuah kode, sebuah sistem halus dalam diri manusia yang itu bekerja menurut sunnatullah, menurut hukum-hukum tertentu. Jadi kayak sebuah password yang kalau kita tahu cara membukanya, maka nanti seluruh ruang sejahtera, makna, kedamaian itu akan terbuka. Tapi kalau kita salah kodenya, nanti pintu hidup itu akan tertutup. Kita mengetuk berkali-kali, tapi tetap aja kerasa sepi, kosong, hampa. Jadi kehidupan spiritual, psikologis, emosional, itu tunduk pada sebuah pola, pada kaidah yang konstan. Yang dalam Islam itu disebut dengan sunnatullah. Ada hukum Allah yang berlaku di semesta dan juga dalam jiwa manusia. Dan saya coba menyusun teman-teman dengan segala keterbatasan ilmu, the hard code itu berusaha mengungkap itu. Paling tidak ada 5 rahasia kunci, 5 suasana batin, 5 kode hati yang hampir selalu bisa kita temukan dalam diri orang-orang yang hidupnya berkualitas. Untuk bisa menang dalam hidup, kita perlu kode. Kode untuk menavigasi batin, supaya kita nggak tersesat, disesatkan oleh gelombang emosi atau kabut pikiran. Jadi hard dalam the hard code itu bukan sekedar singkatan. Hard code ini sebuah formula universal yang mudah-mudahan menghubungkan kita pada hukum kesejahteraan batin. Ketika hati dan pikiran kita selaras dengan kode ini, maka mudah-mudahan hidup terasa mengalir. Kita nggak lagi berjuang dengan panik, tapi kita bisa berproses dengan penuh kesadaran. Apa saja kodenya? Masih ingat ya? Heart, ada 5 huruf. H-E-A-R-T. Healing, pulih dari segala luka dan derita. Enlightenment, tercerahkan dan penuh makna. Abundance, berkelimpahan syukur dan kekayaan jiwa. Resilience, kita bisa bertahan dan bertumbuh dengan lega. Dan trust, optimis, berserah, percaya, baik sangka. Teman-teman, ini semacam pola batiniah. Kode, 5 suasana batin yang hampir selalu bisa kita temukan dalam diri orang-orang yang sejahtera. Kalau kita mampu pulih dari luka batin, healing, hidup terasa lebih ringan. Kalau kita bisa menemukan makna, enlightenment, tercerahkan, langkah kita jadi jelas. Kalau kita hidup dalam abundance, dalam syukur,